Baik, ini adalah video lanjutan dari pembahasan soal OSN. Nah, nomor 12 ini adalah tentang usaha ya. Eh, kita bisa baca dulu soalnya. Seorang anak mendorong peti dengan gaya sebesar 50 Newton sejajar lantai sehingga peti bergeser sejauh 2 meter. Jika besar gaya gesek yang bekerja pada peti adalah 20 Newton, berapakah usaha total yang dilakukan pada peti? Kita bisa definisikan usaha dulu. Usaha adalah energi yang dipindahkan ke atau dari sebuah objek karena adanya gaya yang bekerja pada objek tersebut. Kaitannya dengan energi, kita misalnya taruhlah di sini ada kotak ya. Kita dorong kotak ini, kita dorong sehingga kotak ini berpindah. Nah, kenapa energi yang dipindahkan? Usaha itu adalah energi yang dipindahkan. Karena awalnya kotak ini 0, dia kemudian ketika kita lepaskan sehingga dia berpindah sejauh D atau sejauh S, ya. Sebenarnya sama aja sih, S atau D itu distance, S itu adalah space dalam bahasa Inggris yang artinya sama-sama jarak atau perpindahan ya, dalam hal ini perpindahan dalam satuannya meter. Nah, kita bisa pakai salah satu aja, bisa pakai D ya misalnya. Nah, sehingga kita kalau lepaskan si kotak ini, finalnya 0, awalnya diem, kita lepaskan, misalnya kita kasih dorongan, kita lepaskan VF-nya atau V-nya aja, V final atau V akhirnya itu punya kecepatan misalnya 10 meter per second misalnya ya, atau 1 meter per second lah, 1 meter per second gitu. Nah, artinya kita tuh udah memberikan energi yang kaitannya dengan V atau kecepatan itu adalah energi kinetik. Energi kinetik itu rumusnya setengah mv kuadrat. Nah, kalau nanti ada lagi yang namanya energi potensial. Saya kenalkan dulu rumusnya adalah mg dan mgh. Perkalian antara mg dan h. Kaitannya dengan posisi atau ketinggian objek dari suatu acuan. Nah, jadi energi itu adalah usaha itu adalah energi yang dipindahkan ke benda, dalam hal ini ke benda. Sehingga benda bergerak dari posisi awal di sini kemudian ke posisi akhir sejauh D atau distance ya, dengan suatu gaya atau dorongan F. Nah, usaha dalam bahasa Inggris itu bisa juga disebutnya adalah work atau kerja. Sehingga pakai simbolnya W. Ini adalah usaha, satuannya joule. Kemudian ada F yang kita berikan pada benda, itu adalah gayanya dengan satuan Newton, dan benda berpindah sejauh D, distance atau perpindahan atau jarak akhir dikurangi awal, perpindahan dalam satuan meter, seperti itu. Jadi rumusnya W adalah sigma F dikali dengan D. Nah, di sini sebenarnya rumus awalnya adalah cos theta. Kita tahu ya, cos itu adalah salah satu sudut apit kalau di trigonometri antara samping dengan miring. Nah, sudut apit ini berupa theta, tapi kita di sini meninjau benda bergerak, perpindahannya itu searah dengan perpindahan di sini ini. Karena antara sudut yang dia berpindah sama suatu acuan itu adalah 90 derajat, maka kalau misalnya kita pakai kalkulator, cos 90 derajat itu adalah 1. Jadi kita bisa pakai rumus sigma F dikali D aja, karena cosnya 1 atau berapapun dikali 1 sama ya, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ini adalah rumus work atau usaha atau kerja bahasa yang lainnya. Work itu kerja. Nah, diketahui seorang anak mendorong peti dengan gaya, berarti di sini adalah F-nya. F-nya adalah 50 Newton.
kemudian sejajar lantai, artinya dia kayak gini. Nah, sudutnya 90 ya. Jadi cos 91. Jadi kita pakai rumus yang ini aja ya. Gak usah pakai sudut-sudut. Jika besar gaya gesek. Nah, gaya gesek itu F. Apa gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang bekerja pada suatu benda yang arahnya berlawanan. Jadi kalau misalnya bendanya mengarah ke kanan, gaya gesek itu selalu arah kiri, gitu. Jadi di sini ada F, di sini ada F kecil. F kecilnya 20 Newton. Berapakah usaha total? Usaha total. Di sini ada bergeser sejauh 2. Berarti di sini D-nya adalah 2 meter. Ditanya adalah work atau usahanya. Maka kita jawab W adalah sigma F dikali D. Langsung aja sigma F itu adalah resultan ya. F resultan adalah penjumlahan gaya. Jadi di sini ada yang gaya 20 Newton. Ada gaya 50 Newton ke arah kanan misalnya. Kemudian ada gaya gesek ke arah kiri. Maka kalau kita ini ke arah kanan, ini arah kiri, F resultan atau sigma F-nya adalah 50 dikurang 20. Karena berlawanan. Kalau berlawanan itu minus ya. Jadi di sini resultannya atau sigma F-nya adalah 30 Newton. Maka kita pakai rumusnya 30 Newton di sini. Bukan rumus. Nilai F-nya 30 Newton dikali dengan D. D itu adalah distance atau 2. 30 dikali 2, 60 Joule. Nah, Joule itu satuannya adalah Newton meter ya. Karena di sini Newton, di sini meter. Newton meter itu Joule gitu. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke nomor 13. Nomor 13 ini sebenarnya gampang, banyak yang betul juga. Tapi kita harus mengidentifikasi apa sih yang disebut dengan energi mekanik. Kita punya kekekalan energi mekanik. Jadi pada saat keadaan terisolasi, artinya tidak ada gaya gesekan udara atau gesekan seperti ini, friction, kontak benda, gaya sentuh, tidak ada gesekan di dalamnya, keadaan terisolasi, dan juga tidak ada gaya eksternal, tidak ada gaya dorong eksternal. Maka pada saat keadaan ini terpenuhi, energi mekanik itu kekal. Energi mekanik itu terdiri dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang kaitannya dengan posisi suatu benda. Rumusnya adalah M dikali G dikali H. Dan ini kaitannya dengan gerak benda. Jadi ada kecepatannya setengah M V kuadrat. Seperti itu. Nah, di sini bukan tentang rumus ini, tapi hanya penjumlahan energi mekanik total adalah 10 Joule. Sedangkan energi mekanik adalah pertambahan energi potensial dan energi kinetik. Energi potensialnya berapa ketika energi kinetiknya adalah 6? Jawabannya pasti 4 Joule. Gitu ya. Jadi jawabannya itu B. Ini tinggal tambah-tambahan aja. Jadi yang perlu dipahami adalah ketika keadaan terisolasi, artinya di sini tidak ada gaya eksternal dan gaya gesek udara atau gaya gesek kontak sehingga menjadi gaya panas atau thermal. Dalam keadaan ini terpenuhi, maka energi mekanik itu kekal. Jadi nanti ke depannya juga bakal kayak gini aja, pertambahan aja. Jadi energi mekanik 10, potensialnya berapa? Kalau kinetiknya 6, jawabannya 4. Gampang ya? Selanjutnya nomor 14, ini keadaan di mana seorang anak itu berada di seluncuran air dengan posisi atau ketinggiannya itu adalah 8,5 meter. Dengan mengasumsikan licin ya. Jadi dia duduk di sini dalam keadaan diam aja, dia meluncur karena keadaan diam itu berarti artinya dia nggak punya kecepatan awal gitu ya. Nah, habis itu dia di sini nih sebelum dia tercebur atau di sini nih berapa kecepatannya ya? Kecepatan akhir ketika di bawah bagian dasar seluncuran. Nah, maka kita bisa pakai hukum kekekalan energi mekanik. Maka energi mekanik itu kekal. Artinya energi mekanik itu
ketika di sini jumlahnya dengan di sini itu kekal, artinya jumlahnya sama. Energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Boleh energi mekanik atas karena dia berada di atas sama dengan energi mekanik yang ada di bawah ya, boleh. Itu juga. Energi mekanik adalah pertambahan dari energi potensial dan energi kinetik. Kalau di buku saya energi potensial itu U, energi kinetik itu K. Ini sama aja cuma beda simbol aja gitu ya. Energi potensial dan energi kinetik. EM adalah EP plus EK. Maka kita identifikasi. Yang ini awal, yang ini akhir. Nah, identifikasi awal berarti kita di sini kan rumusnya MGH. Ini kan setengah MV kuadrat. Ini MGH. Ini setengah MV kuadrat. Kita lihat di posisi yang atas ini awal, dia punya ketinggian, artinya dia punya H, berarti dia punya EP. Apakah dia punya kecepatan? Saya tadi bilang dia duduk di sini aja karena licin berseluncur, dia diem, artinya dia nggak punya kecepatan awal. Maka kita bisa kita bisa simpulkan 0 karena V-nya 0. Sedangkan ketika dia ada di bawah, artinya di sini nih, sebelum meluncur cebur ke kolam yang besar ya, dia itu punya kecepatan akhir. Kecepatan. Karena dia kan meluncur bersama dengan air ya. Artinya dia punya kecepatan, ini punya. Nah, apakah dia punya H? Di posisi paling rendah, kecepatan H-nya itu 0. Maka di sini kita bisa simpulkan H-nya itu 0 karena bagian dasar. Gitu ya. Nah, kalau begitu di sini hanya ada EP, di sini hanya ada EK. Nah, kita bisa tulis lagi rumusnya MGH sama dengan setengah MV kuadrat. Kiri punya M, kanan punya M. Sekarang kita identifikasi. G-nya adalah 10. H-nya adalah 8,45 meter. Sama dengan di sini ada setengah, di sini ada V kuadrat. V kuadrat adalah yang ditanya. Jadi di sini ketika V di sini di akhir itu sebelum dia tercebur berapa V-nya, laju anaknya berapa. Nah, di situ V kuadrat kita tulisnya tetap V kuadrat karena ini yang ditanya. Nah, supaya memudahkan perhitungan kita, maka kalau misalnya ini kan ada pembagi nih, 2. Kita kaliin 2 aja supaya jadi V kuadrat. Karena kan setengah kali 2 1. Kalau di sebelah kanan ini jadi V kuadrat aja karena setengah dikali 2 1. Nah, sebelah kiri kita kasih 2. 10, 8,45. Maka ini adalah V kuadrat. Kita mau nyarinya V kan? Laju itu V. Berarti ini kita perlu akar kan? 2 dikali 10 dikali 8,45. Ini bisa pakai kalkulator atau enggak juga nggak apa-apa. 8,45 dikali 10. Komanya pindah ke belakang 1. Jadi 84,5. Dikali 2, 169. Berapakah akar 169? 13. Karena 13 kali 13 169. Ini jawabannya. Ini juga sama. Ketika kalian menemukan nomor 15 ini tentang kekekalan energi, kita bisa lihat energi potensial benda ketika benda berada di X sama dengan 2 meter sama dengan berapa joule. Artinya gini, kita selalu ingat bahwa EM di keadaan manapun itu sama. EM awal atau energi mekanik awal nilainya selalu sama dengan energi mekanik akhir. Jadi gini, sebuah benda bergerak lurus dengan energi kinetik ditunjukkan dari gambar. Jadi di sini adalah energi kinetik. Ini adalah posisi benda X-nya. Jadi kita bisa baca rumus ini adalah grafik ya. Grafiknya gimana cara baca grafiknya? EK-nya adalah 6 ketika posisinya 0. Ya. Ketika posisinya 8, EK-nya 0. Seperti itu ya. Jadi cara baca grafik adalah seperti tadi.
Kita ke rumus yang ini. EM itu adalah EP plus EK di awal. Ini juga EP plus EK di akhir. Nah, tapi sebelum ke sini kita tahu ya, jadi energi mekanik adalah kekal. Jadi energi mekanik itu adalah EP plus EK. Di sini diketahui bahwa energi mekanik benda konstan 6 Joule. Energi mekanik 6 Joule. Nah, di sini ada keterangan EK-nya adalah 6 Joule. Kalian bisa tebak EP-nya berapa? Betul sekali. Kalau di sininya 6, di sininya 6, EP udah pasti 0. Ya kan? 0 harus ditambah 6 supaya tetap 6, gitu kan? Nah, kita lihat ke posisi 8. Ya, kita ke posisi 8 nih. Di posisi 8 di sini nih, artinya dia punya punya EP. EP kan artinya dia tuh punya energi ketika ada di posisi tertentu. Di posisinya 8, EK-nya 0. Ya. EM adalah EP plus EK. Ketika dia punya EP-nya energi mekaniknya total 6, sama kayak tadi ya, energi mekaniknya 6 tetap. Kemudian di sini kita bisa tarik ke kiri. Nah, di posisi ini itu dia EP-nya 0. EK-nya 0. EK-nya 0. Kalau EK-nya 0, berarti otomatis EP-nya berapa? EP-nya adalah 6 Joule. Karena energi mekanik adalah kekal. Jadi kalau EK-nya 0 di sini, berarti EP-nya adalah 6 karena energi total harus 6, seperti itu. Tapi yang ditanya bukan ketika 8. Yang ditanya adalah ketika X-nya 2. Sekitar sinilah 2. Berapa EK-nya? Berapa EP-nya, energi potensialnya ketika dianya X-nya 2? Nah, jawabannya adalah kita bisa uraikan dulu. Kita tahu di posisi 8 atau kita bisa pakai H8, energi potensialnya 6. Kita bisa tahu massa benda dari keterangan ini. Kita hitung EP adalah MGH. EP 6. M, G itu selalu 10 nilainya. H, kita punya 8. Nah, kita bisa ketahui ya, 6 adalah 10 kali 8, 80 M. Jadi, M ini adalah 6 per 80 kg. Satuannya kilogram. Ini bisa dicari 0, sekian, tapi kita bisa pakai gini aja ya. Untuk mencari apa? Untuk mencari EP lagi ketika X-nya 2. Kita pakai rumus yang sama, MGH. M-nya tadi 6 per 80 kali 10. H-nya adalah 2. Karena ini yang ditanya nih. Ketika H-nya 2 atau X-nya 2. Di sini kan X. Posisi benda di 2 meter gitu. Coret-coret. Bagi 2 1, bagi 2 4. Nah, sekarang 6 per 4. 6 per 4 adalah 1,5 Joule. Jadi kita dari tadi membahas tentang hukum kekekalan energi mekanik. Adalah energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Jadi energi mekanik adalah pertambahan dari energi potensial dan energi kinetik. Kita bisa dapatkan dari membaca grafik. EP atau energi potensial di posisi 2 adalah 1,5 Joule. Seperti itu. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.